Ya, maju lagi ke hal lain. Ya, hal lain ini namanya SMTK. SMTK ini adalah pendidikan yang setingkat dengan SMA atau SMU. Ya, dia setingkat dengan SMA atau SMU atau SMK. Ya, dulu ada SMEA, ada STM ya, setingkat ya. Nah, kenapa ini kita perlu pelajarin khusus ya SMTK? Kita pelan-pelan lihat. Ya. Dia memang masih mendapatkan pelajaran umum ya, di SMTK ini. Ada pelajaran umumnya ya, seperti SMA lainnya. Matematika, sejarah, bahasa, ya, pengetahuan alam dengan pembagian-pembagiannya, pengetahuan sosial dengan pembagian-pembagiannya masih ada. Cuma di dalam SMTK ini istimewanya porsi pelajaran PAK-nya banyak. Jadi dia memberikan porsi yang lebih pada PAK. Ya. Sehingga ini kadang-kadang orang tidak menyebutnya sebagai sekolah umum. Ya. Kadang-kadang orang tidak menyebutnya sebagai sekolah umum. Kategorinya dia tidak masuk sekolah umum. Karena dia punya warna yang agak berbeda. Nah, contoh konkret di dalam SMTK itu ada pelajaran namanya pelajaran Alkitab. Jadi mata pelajarannya itu namanya Alkitab. Terus ada mata pelajaran etika Kristen. Di SMA loh ini ya, bukan kuliah. Ini bukan kuliah nih, di SMA, setingkat SMA. Terus ada mata pelajaran sejarah gereja. Nah, ini kurikulum yang resmi dibuat oleh Departemen Agama begini. Ya. Jadi SMTK menyediakan ada mata pelajaran yang khusus yaitu Alkitab, etika Kristen, dan sejarah gereja. Jadi dia tidak ada lagi pelajaran yang PAK itu, pendidikan agama Kristen. Karena pendidikan PAK-nya itu, pelajaran PAK-nya sudah diperinci jadi 3. Ya. Karena diperinci jadi 3, tentu dapatnya lebih banyak. Ya. Sementara di sekolah umum kita tahu kan dapatnya cuma 1. Ya, yang agama Islam, pelajaran agama Islam. Yang agama Kristen, pelajaran agama Kristen. Mata pelajarannya namanya agama Kristen. Kalau di SMTK enggak. Dapatnya pelajarannya Alkitab. Misalnya seminggu 2 jam. Atau kadang lebih dari 2 jam. 2 jam pelajaran. Terus etika Kristen. Terus lagi sejarah gereja. Ya, kalau kita lihat ini sudah mirip sekolah teologi ya. SMTK itu kepanjangannya adalah Sekolah Menengah Teologi Kristen. Sekolah Menengah Teologi Kristen. Baru 10-20 tahun terakhir ini ada. Ya. Jadi dia sederajat dengan SMA. Saya belum tahu ya, belum periksa lebih jauh. Apakah orang dengan ijazah SMTK bisa daftar ke universitas? Ya, saya belum periksa lebih jauh. Tapi kalau orang dari SMTK daftar ke sekolah teologi, kemungkinan besar bisa. Ya, bisa diterima. Tentu harus lewatin tes, wawancara, dan lain-lain. Ya. Tapi ijazahnya kemungkinan besar bisa diterima. Nah, cuma kalau dengan ijazah SMTK, misalnya mau daftar Airlangga, daftar Ubaya, ya, daftar UMER, daftar institut lainnya, tidak tahu saya apakah bisa diterima atau tidak. Apakah ijazahnya diakui? Kalau soal sederajat, dia sederajat dengan SMA.
Nah, SMTK ini di berbagai daerah sudah didirikan negeri. Ada juga yang swasta. Ya. Ada juga awalnya swasta, kemudian jadi negeri. Ya. Awalnya dia swasta. Lama-lama pemerintah sana menghargai, harus diterima jadi negeri. Dan yayasannya atau gerejanya mau menyerahkan kepada pemerintah. Jadi sekolah negeri dibiayai oleh pemerintah. Beberapa daerah yang mayoritas agama Kristen sudah mulai ada nih SMTK. Jakarta pun sudah mulai ada. Ya. Surabaya kemungkinan juga ada. Nah, walaupun Jakarta, Surabaya mayoritas bukan agama Kristen. Mayoritas bukan agama Kristen, tapi ada SMTK. Nah, SMTK katanya di bawah pembinaan Departemen Agama. Sementara semua sekolah umum lainnya itu di bawah pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. Tapi SMTK di bawah Departemen Agama. Nah, ada orang yang mencoba menjelaskan SMTK ini ya kurang lebih seperti madrasah aliyah. Ya. Mungkin sebagian dari kita mengenal, ya, dekat-dekat rumahnya ada gitu. Ya, madrasah aliyah. Kurang lebih seperti itu. Ya, perbandingannya. Karena madrasah aliyah di dalamnya kadang-kadang juga ada pelajaran umum, tapi porsi pelajaran agama Islamnya lebih banyak. Ya, dibanding mereka yang sekolah di negeri atau swasta yang umum. Nah, ini adalah semacam sekolah agama. Di sini lebih cocok disebut sekolah agama. Masih ada unsur sekolah umumnya, tapi dia adalah sekolah agama. Di Indonesia hal ini sangat umum, ya, di kalangan agama Islam banyak. Gitu. Di agama Islam bahkan dari SD ada, SMP ada. Ya. Madrasah Sanawiyah, ya. Lagi madrasah Ibtidayah, terus madrasah aliyah. Ya. Kurang lebih formatnya seperti itu. Ya. Pada SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen. Nanti kalau saudara pergi ke satu tempat, kalian satu tempat, kalau ada yang temu yang seperti ini, coba kunjungin, kenal-kenal, ya. Kenal orang di sana, seperti apa sih uniknya sekolah ini, ya, kenal-kenal. Bisa juga dibilang SMTK ini adalah SMK, ya, bisa bilang gitu. Kalau SMK itu kan sekolah menengah kejuruan. Kalau menengah kejuruan itu mestinya kejuruannya bisa apa aja, termasuk kejuruannya agama. Ya, termasuk kejuruannya agama. Walaupun kita memaknain sekolah menengah kejuruan itu, satu kejuruan itu lebih cenderung adalah satu skill. Ya, bengkel, listrik, ya, pesawat, mobil kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, ya, macam-macam gitu, termasuk akuntansi, ya, termasuk komputer, ya. Seringkali kejuruan kita pahami seperti satu skill tertentu. Dalam arti tertentu, SMTK juga bisa masuk ke situ, jenis tertentu dari SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Oke, sampai sini loh. Ya, SMK, SMTK. Ada yang mau didiskusikan? Ya. Gimana? Enggak tahu ya. Yang jelas mereka itu
mereka itu kan setara dengan SMA. Kalau setara dengan SMA, terus dengan susunan mata kuliah, mata pelajaran, ya kemungkinan selesai ya selesai. Selesai ya selesai gitu. Sama, jadi memang makanya waktu itu sama-sama kita waktu saya masih SMA juga waktu masuk teologi gitu ya. Nah, dia tuh lebih maju dari saya karena sekolahnya kan sudah belajar yang kayak dia pada dia juga ada dapat praktek UN gitu. Nah, dia terus setelah itu tamat dia tetap bisa masuk ke perguruan tinggi dan sekarang dia masuk ke STPI di Surabaya. Nah, kalau untuk SMK kalau saya waktu saya tanya-tanya dia itu masih setingkat SMA tapi bedanya itu ada teologinya. Nama sekolahnya apa? SMTK. Hah? Terus isi pelajarannya kamu mau tanya dah? Oh sama, dia ada pelajaran umum tapi ya itu ditambah ada pelajaran umum. Alkitabnya terus ada yang misi kita. Tapi mereka nggak mendalam misi Ada lagi model lain yang mirip-mirip SMTK, itu yang lebih mirip sekolah teologi. Yang ini masih tidak terlalu. Ini masih tidak terlalu. Ya. Yang ada model lain itu mata pelajarannya lebih banyak, tidak hanya 3, ya, lebih banyak. Mungkin yang itu yang dia masuk. Nah, mungkin itu. Yang ini enggak. Ya, saya yakin yang ini sih tidak sampai ada praktek weekend dan lain-lain. Ya, ya sudah, cuma belajar sekolah gitu loh. Ada satu model yang mirip-mirip ini dan juga sudah dikembangkan di Indonesia itu lebih banyak. Nah, kalau salah pelajarannya 5 sampai 7. Ya, yang pelajaran khusus itu. Ada pelajaran apa? Pelajaran umumnya itu ada atau dia cuma pelajaran agama? Sebagian besar sih masih ada. Ya, sebagian besar madrasah itu masih ada pelajaran umumnya. Ya, tapi dia pelajaran agamanya agak banyak. Gitu loh. Pelajaran-pelajaran umum yang dituntut di SD, SMP, SMA masih ada, mereka adakan. Nah, madrasah-madrasah ini banyak kan ada yang berbentuk yayasan yang mandiri, ada yang didirikan di dalam pesantren. Jadi bedakan dua hal itu. Yang didirikan oleh yayasan secara umum, nah itu lebih mirip dengan lebih banyak keserupaannya dengan sekolah umum atau sekolah budaya. Sementara yang didirikan dalam pesantren, ya dia juga berusaha untuk memenuhi mata pelajaran yang dituntut oleh mata kuliah umum, sekolah umum. Cuma dia memberikan hal-hal yang lebih dalam berkaitan dengan pelajaran agama Islam, termasuk kehidupan. Ya. Kalau namanya masuk pesantren, itu hidupannya tidak sekedar belajar, tapi juga menjalani hidup. Ya. Maka masuk pesantren itu istilahnya adalah, bukan, kita jarang menyebutnya sekolah di pesantren gitu. Kita menyebutnya di Indonesia adalah orang mondok. Ya. Orang mondok. Nah, kalau belajar di pesantren itu namanya mondok. Masuk pesantren ya. Jadi ada orang-orang di Indonesia mereka SMP-nya dalam pesantren atau SMA-nya di dalam pesantren. Dia hidup dalam pesantren. Hidup dalam pesantren juga tak murah. Hidup dalam pesantren itu bayar. Bayar uang makan, bayar uang tempat tinggal. Ada pesantren yang elit banget. Ya, ada pesantren yang elit banget, mahal. Ya. 1 bulan itu bisa 3 juta sampai 5 juta. Biaya mondoknya di situ. Ya. Kamarnya dibagi-bagi macam-macam lagi bedain. Mau kamarnya 1 orang 1, atau kamarnya 4 orang 1, 4 orang 1 kamar, beda-beda.
fasilitasnya. Ada sampai begitu pesantren. Ya, tapi pada umumnya pesantren ya sederhana. Ya. Toh utamanya pesantren adalah mendidik orang dalam perilakunya. Bukan hanya pengetahuannya beragama, tapi perilakunya juga. Tujuannya pesantren. Ya. Sementara kalau tadi madrasah, ya, madrasah itu dia tetap mempertahankan pendidikan umum atau pendidikan budaya, tapi dia mau memberi lebih banyak pendidikan agama daripada hanya sekedar satu mata pelajaran agama. Ya, tujuannya itu. Nah, SMTK lebih mirip pesantren. Ya. Ada model yang lain lagi yang orang Kristen dirikan yang agak berbeda sedikit dengan SMTK, itu mungkin lebih mirip dengan pesantren. Ya. Itu pemerintah sudah nyusun mata pelajarannya. Departemen Agama sudah nyusun. Saya pernah pelajarin peraturan disusun oleh Departemen Agama, ada salah sampai 7 mata pelajarannya atau 5. Gitu. Ya, lebih banyak dari ini.